Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3C Akuntansi Perpajakan. Saya Adelia bersama teman saya Agatha Syaliza, Aisyah Firnanda, Amana Fatimatu Zahra, Arsita Surya Reza, dan Augie Raditya akan menjelaskan mengenai wesel tagih. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. Definisi wesel tagih. Pengertian, wesel tagih atau notice receivable merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit. Penerbit wesel disebut wesel bayar atau notes payable karena penerbit berjanji untuk membayar. Penerima wesel disebut wesel tagih atau notes receivable karena penerima memiliki hak klaim untuk menagih. Karakteristik wesel tagih. Yang pertama, jurnal wesel tagih disajikan dari sudut pandang pemberi pinjaman. Yang kedua, wesel tagih bertambah di sisi debit. Yang ketiga, wesel tagih termasuk aktiva. Dan yang terakhir adalah tanggal jatuh tempo atau due date. Pembayaran wesel dihitung antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih jangka pendek. Ini juga bisa dinyatakan dalam jumlah harian atau bulanan untuk periodenya. Piutang wesel ada dua macam. Yang pertama, piutang wesel berbunga. Piutang wesel yang pada saat jatuh tempo dibayarkan sebesar nilai nominalnya dan ditambah dengan bunga terhitung. Yang kedua, piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel yang pada saat jatuh tempo dibayar sebesar atau sesuai dengan nilai nominalnya. Komponen wesel tagih. 1. Nilai nominal. Nominal uang kertas yang tercatat di wesel tagih yang digunakan untuk menentukan jumlah piutang yang bisa ditagih oleh kreditur. 2. Pembuat dan penerima. Pembuatnya adalah kreditur atau pihak yang meminjam dan penerimanya adalah debitur atau pihak yang meminjam. 3. Bunga. Adanya tingkat bunga untuk wesel tagih adalah untuk pembayaran kredit. 4. Jangka waktu. Jangka waktu berguna untuk menghitung lamanya pembayaran wesel. 5. Nilai jatuh tempo. Cara menghitung nilai jatuh tempo adalah jumlah pokok ditambah dengan bunga. Akuntansi wesel tagih. Akuntansi saat timbul atau menerima promes karena menjual barang atau jasa dan karena ada piutang usaha yang jatuh tempo. Akuntansi menjual wesel. Saat menjual wesel dan saat jatuh tempo debitur tidak membayar. Akuntansi saat jatuh tempo. Debitur membayar dan debitur tidak membayar. Pengakuan dan tanggal jatuh tempo wesel tagih. Penguangan wesel dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo atau didiskontokan. Pengakuan atau penarikan wesel dilakukan pada saat penjualan kredit dan mengganti piutang kredit. Tanggal jatuh tempo dihitung setelah tanggal penarikan wesel. Contoh soal wesel tagih. PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 30 juta, bunga 12%. Wesel diterbitkan pada tanggal 1 November 2015 dan jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel akan jatuh tempo pada 29 Februari 2016. Penyelesaiannya, jangka waktu wesel 120 hari diterbitkan 1 November 2015, maka perhitungan harinya di bulan November jumlah harinya 30 sampai 1. Akumulasi jangka waktunya 29. Di bulan Desember jumlah harinya 31 hari, akumulasi jangka waktunya 60. Bulan Januari jumlah harinya 31 hari, akumulasi jangka waktunya 91. Dan di bulan Februari jumlah harinya 29 hari, akumulasi jangka waktunya 120 hari.
Contoh soal wesel tagih penerbitan, jurnal yang dibuat oleh PT Sakura ketika menerima wesel tagih untuk perumusan piutang yaitu wesel tagih sebesar 30 juta pada piutang dagang sebesar 30 juta. Dalam jurnal di atas, piutang dagang dikreditkan karena dalam ilustrasi ini wesel tagih tersebut diterbitkan dalam rangka pelunasan piutang dagang, sedangkan akun wesel tagih diterbitkan karena wesel tagih termasuk piutang atau aset. Contoh soal wesel tagih penyelesaian akhir tahun jurnal penyesuaiannya untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 30 Desember. Bunga dari 1 November sampai dengan 30 Desember selama 60 hari yaitu perhitungannya 60 dibagi 360 dikali 12% dikali 30 juta sama dengan 600.000. Untuk jurnalnya adalah piutang bunga sebesar 600.000 pada pendapatan bunga sebesar 600.000. Jurnal penyesuaiannya ini dapat dibuat dengan jurnal pembalik, namun dalam kasus ini diasumsikan tidak dibuat jurnal pembalik. Pada jurnal di atas, bunga sebesar 600.000 telah diakui sebagai pendapatan jasa akhir tahun, namun kas dari bunga tersebut belum diterima oleh PT Sakura, maka dari itu timbul akun piutang bunga di sebelah debit. Contoh soal wesel tagih pelunasan. Jurnal pada saat pelunasan wesel tagih bunga dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2016 atau terhitung 120 hari. 60 dibagi 360 dikali 12% dikali 30 juta sama dengan 600.000. Kas yang diterima adalah jumlah pokok wesel sebesar 30 juta ditambah bunga selama 120 hari. Jadi 30 juta rupiah ditambah 1.200.000 rupiah sama dengan 31.200.000 rupiah. Jurnal pada transaksi sebelumnya adalah kas sebesar 31.200.000 rupiah, pendapatan bunga sebesar 600.000 rupiah, piutang bunga sebesar 600.000 rupiah, wesel tagih sebesar 30 juta rupiah. Asumsi tidak dibuat jurnal pembalik pada 1 Januari 2016 atas jurnal penyesuaian. Pada jurnal di atas, terdapat pendapatan bunga untuk bulan Januari sampai Februari sebesar 600.000 rupiah. Piutang bunga dikreditkan atau dihapus sebesar 600.000 rupiah karena pendapatan bunga yang diakui pada tahun lalu November sampai dengan Desember telah diterima kasnya atau telah dilunasi. Wesel tagih dikredit sebesar 30 juta rupiah karena wesel tagih tersebut telah dibayarkan seluruhnya.